Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada media pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, masih pada bab yang sama, yaitu bab perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya dan administrasi usaha. Sekarang kita lanjut. Sumber daya usaha. Sumber daya usaha itu biasanya dikenal dengan 6M. Nah, 6M ini ada man, money, material, machine, method, dan market. Nah, yang pertama dulu adalah man atau manusia. Manusia di sini bisa disebut juga dengan karyawan. Kenapa manusia termasuk ke dalam sumber daya usaha? Karena manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menjalankan sebuah usaha. Tanpa adanya manusia atau tanpa adanya karyawan maupun buruh, maka sebuah usaha tidak akan terlaksana. Nah, untuk M yang kedua adalah money atau uang atau modal. Nah, uang atau modal juga merupakan sumber daya yang penting dalam menjalankan usaha. Karena tanpa adanya uang atau modal, maka usaha tidak akan bisa terlaksana. Kemudian, dengan adanya uang atau modal, maka kita juga akan tahu kira-kira bisa melaksanakan usaha yang seperti apa dengan menggunakan uang yang kita miliki. Nah, untuk M yang ketiga adalah material. Material di sini bisa berupa bahan baku. Nah, kira-kira kalau kalian ingin menjalankan sebuah usaha, kalian harus mengecek ketersediaan bahan baku dari usaha atau produk yang ingin kalian buat. Nah, jika ketersediaan material atau bahan baku produk yang akan kalian buat ini ada atau bisa tersedia dalam jangka waktu panjang, maka kalian bisa melanjutkan pembuatan produk yang kalian rencanakan. Nah, sedangkan misalnya ternyata material atau bahan baku ini sulit didapatkan atau harus ekspor dari luar negeri, maka kalian sebaiknya memikirkan ulang kira-kira bahan baku apa yang tersedia di lingkungan kita dan bahan baku apa yang bisa dicakup dengan harga murah. Jadi material atau bahan baku ini juga sangat berpengaruh terhadap sumber daya usaha mengenai ketersediaannya dan harga bahan baku itu sendiri. Kemudian yang keempat ada mesin atau mesin. Nah, mesin di sini termasuk sumber daya usaha. Kenapa? Dengan adanya mesin biasanya akan mempermudah pengusaha dalam melakukan produksi. Biasanya dengan adanya mesin ini pula kuantitas produksi juga akan meningkat dan kualitasnya juga kemungkinan akan lebih baik. Nah, biasanya makanya mesin juga merupakan sumber daya usaha yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Yang kelima adalah metode atau cara kerja. Nah, cara kerja di sini maksudnya kira-kira kalian mau melakukan metode apa dalam usaha kalian. Misalnya dalam usaha sasirangan, kira-kira metode apa yang mau kalian buat. Nih, misalnya kalian sekarang mau, sekarang kan sasirangan yang sedang digandrungi itu adalah sasirangan bordir. Nah, bisa saja kalian melakukan atau memproduksi sasirangan jenis bordir, maka metode yang digunakannya pun juga akan sedikit berbeda dengan sasirangan yang biasanya diproduksi. Nah, kalau sasirangan yang biasa itu biasanya kan cuma diikat, dicelup. Nah, kalau sasirangan bordir biasanya ada tambahan metode lagi, yaitu dibordir. Jadi setelah diikat, dicelup, kemudian dibordir lagi supaya ada kesan timbulnya. Nah, yang terakhir, sumber daya yang terakhir adalah market. Market itu adalah pasar atau pemasaran. Nah, pasar atau pemasaran ini biasanya menyangkut kira-kira kemana kita akan menjual barang kita. Jadi kita tentukan dulu kira-kira kita mau menargetkan pembeli yang seperti apa. Misalnya kita menginginkan pembeli
dari kalangan menengah ke atas, maka kita bisa memproduksi sesuatu yang lebih mahal. Tapi kalau kita menargetkan produksi dari kalangan menengah ke bawah dan ingin mendapatkan banyak pembeli atau barang kita banyak laku, maka kita bisa menargetkan maka kita bisa membuat produk dengan harga yang lebih murah. Otomatis biaya produksinya juga harus lebih murah. Materialnya harus didapatkan dengan lebih murah. Jadi ditentukan kira-kira pasarnya kalau menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah, atau klasifikasinya seperti apa, misalnya mau dijual untuk anak-anak, orang tua, atau mau dijual khusus untuk wanita, dijual khusus untuk laki-laki. Jadi itu ditentukan kira-kira tujuan kita membuat produksi itu mau dijual kepada siapa. Jadi itu adalah yang terakhir, sumber daya yang terakhir, yaitu market atau pasar atau pemasaran. Nah, selain sumber daya usaha, hari ini kita juga akan membahas mengenai perencanaan administrasi usaha. Nah, perencanaan administrasi usaha di sini ada 5. Yang pertama ada perizinan usaha. Nah, perizinan usaha sendiri terbagi menjadi 6, padahal masih banyak lagi, tapi yang wajib kalian ketahui itu ada 6, di buku ada 3. Kemudian yang kedua adalah surat menyurat. Yang ketiga ada pencatatan barang dan jasa. Yang terakhir ada pencatatan transaksi keuangan. Yang kelima ada pajak. Nah, untuk perizinan usaha yang HO, SITU, SIUP, SIP, SIPT, IMB akan saya jelaskan setelah slide ini. Kalau untuk surat menyurat, itu biasanya berkaitan dengan perjanjian kerja karyawan atau perjanjian kerja antara pemasok dan pelanggan. Itu biasanya mengenai surat menyurat. Kalau pencatatan barang dan jasa, biasanya pencatatan berupa bukti-bukti transaksi. Nah, bukti-bukti transaksi ini pun terbagi menjadi 2, yaitu bukti transaksi intern, dan bukti transaksi ekstern. Untuk bukti transaksi intern, itu merupakan bukti transaksi yang berada di dalam perusahaan. Misalnya seperti bukti kas masuk, bukti kas keluar, itu kan biasanya dicatat di dalam perusahaan. Nah, sedangkan bukti transaksi ekstern itu biasanya bukti transaksi antara pengusaha dengan pemasok, dengan pembeli, pokoknya yang di luar perusahaan. Itu biasanya bisa berupa faktur barang, kwitansi, nota, cek, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pencatatan transaksi keuangan. Nah, dalam administrasi usaha kita tidak bisa atau usaha kita kurang lengkap atau tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pencatatan transaksi keuangan. Nah, pencatatan transaksi keuangan ini biasanya kalau dalam usaha yang cukup besar, paling tidak harus memiliki pencatatan transaksi keuangan yang laporan laba rugi, laporan perubahan modal, atau laporan neraca. Tapi biasanya pencatatan transaksi keuangan untuk usaha yang kecil biasanya cukup kira-kira berapa uang masuk, berapa uang keluar, atau biasanya berapa penjualan kita dicatat. Misalnya hari ini lakunya segini, dapat uangnya segini, kemudian untuk pembelian ini segini. Jadi dicatat pemasukan dan pengeluarannya. Paling tidak harus ada seperti itu supaya kita tahu berapa keuntungan yang didapat. Nah, yang terakhir adalah pajak. Nah, pajak itu adalah merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada wajib pajak yang telah terdaftar. Nah, maksudnya, misalnya kalian memiliki usaha, paling tidak kalian harus membayar pajak. Nah, lanjutnya ke perizinan usaha tadi. Yang tadi kita skip, kita lanjutkan lagi ke perizinan usaha. Yang pertama adalah HO. HO itu adalah singkatan dari Hinderordonnantie. Nah, artinya HO ini adalah surat izin gangguan. Surat izin gangguan ini biasanya diberikan oleh pemerintah kepada
perusahaan atau pengusaha di mana usahanya itu menyebabkan gangguan. Nah, gangguan itu misalnya seperti bisnis diskotik, kemudian bisnis batubara, bisnis misalnya seperti kelapa sawit, penambangan, pokoknya usaha-usaha yang akan menimbulkan gangguan. Nah, biasanya pengusaha juga harus memiliki surat HO ini atau surat izin gangguan. Nah, contohnya tadi kayak diskotik. Nah, biasanya kalau untuk pengusaha-pengusaha diskotik, dia baru bisa menjalankan usahanya atau baru bisa mendapatkan surat izin gangguan ketika misalnya ya, ketika misalnya masyarakat lingkungan di sekitar diskotik itu misalnya dalam radius 100 meter mengizinkan bahwa dibangun diskotik di area tersebut. Nah, jika ada satu saja masyarakat yang tidak menyetujui dibangunnya sebuah diskotik di sana, maka otomatis diskotik itu tidak akan bisa dibangun atau tidak akan bisa berjalan karena maka pengusaha tersebut tidak akan mendapatkan surat izin gangguan tersebut. Jadi surat izin gangguan ini biasanya harus didapatkan pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha memang menyebabkan gangguan-gangguan seperti tadi yang contohnya diskotik tadi. Jadi dia harus mendapatkan izin dulu baru bisa menjalankan usahanya. Yang kedua adalah situ. Situ ini adalah surat izin tempat usaha. Nah, ini sudah jelas jika kalian misalnya ingin menjalankan sebuah usaha, kemudian mendirikan bangunan atau membuat sebuah tempat usaha. Nah, jika kalian ingin tempat kalian itu legal, maka kalian harus memiliki surat izin tempat usaha. Jadi bisa diakui tempat usaha kalian tersebut. Dan biasanya surat izin tempat usaha ini menyesuaikan dengan letak tata ruang wilayah tempat usaha kalian dibangun. Jadi biasanya sebelum memulai usaha atau membangun tempat usaha, kalian harus memiliki surat izin tempat usaha. Nah, selanjutnya adalah SIUP. SIUP di sini adalah surat izin usaha perdagangan. Nah, biasanya tidak semua pedagang harus memiliki SIUP. Beberapa pedagang saja yang harus memiliki SIUP. Kalau pedagang pentol atau pedagang kaki lima, saya rasa tidak perlu memiliki SIUP ini, surat izin usaha perdagangan ini. Dia cukup bayar tempat saja. Nah, SIUP ini pun terbagi menjadi empat skala. Nah, yang pertama adalah SIUP mikro, kemudian ada SIUP skala kecil, yang ketiga ada SIUP skala menengah, yang terakhir adalah SIUP dengan skala besar. Nah, untuk SIUP yang skala kecil, yang pertama dulu, untuk SIUP yang skala mikro, itu biasanya kekayaan bersihnya itu lebih dari 50 juta rupiah. Kemudian, untuk SIUP dengan skala kecil, itu biasanya kekayaan bersihnya di antara 50 sampai 500 juta rupiah. Itu pun belum termasuk tanah dan bangunannya. Kemudian, SIUP dengan skala menengah, itu kekayaan bersihnya berkisar antara 500 sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini juga belum termasuk tanah dan bangunan. Nah, sedangkan untuk SIUP berskala besar, itu adalah kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar. Nah, ini juga belum termasuk tanah dan bangunan. Kemudian di sini adalah SIP atau surat izin prinsip. Nah, surat izin prinsip ini biasanya diberikan oleh pemerintah daerah pada pengusaha dengan menyetujui atau menyepakati prinsip-prinsip tertentu. Misalnya, kalau seorang pengusaha ingin menjalankan usahanya, biasanya misalnya saja dulu yang pertama, misalnya perusahaan batubara. Nah, biasanya dia menyetujui surat izin prinsip ini dengan pemerintah daerah, di mana
dia mengeruk batu baranya tersebut. Biasanya prinsipnya misalnya pada kedalaman berapa batu bara itu dihentikan pengerukannya. Nah, itu prinsipnya harus dipegang kuat. Jadi misalnya pengusaha batu bara tersebut ternyata melanggar prinsip itu, dia misalnya kedalaman tertentu masih dia keruk lagi, nah maka pemerintah juga bisa mencabut surat izin prinsip ini. Nah, surat izin prinsip ini juga bisa seperti misalnya perusahaan tersebut akan menyerap banyak karyawan, atau perusahaan tersebut misalnya mendapatkan keuntungan berapa akan memberikan misalnya 10% keuntungannya untuk pemerintah daerah, bisa juga. Itu beberapa contoh mengenai surat izin prinsip. Nah, yang kelima adalah SIPT. SIPT ini singkatan dari surat izin penggunaan tanah. Nah, surat izin penggunaan tanah ini biasanya perubahan penggunaan tanah. Misalnya saja pada bisnis perumahan atau bisnis developer. Nah, biasanya akan ada tuh tanah yang asalnya digunakan untuk lahan pertanian, kemudian dirubahnya ini menjadi tanahnya itu diubahnya ingin menjadi sebuah perumahan, maka dia harus memiliki surat izin penggunaan tanah ini. Jadi SIPT ini seperti perubahan lahan tani menjadi sebuah perumahan. Jadi harus punya SIPT. Nah, yang terakhir adalah IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, IMB ini tidak hanya harus dimiliki oleh perusahaan atau pengusaha, tapi juga biasanya dimiliki oleh setiap rumah-rumah. Jadi sudah ada IMB-nya. Jadi jika ada IMB, maka otomatis bangunan kita itu legal, bangunan kita itu sah, bangunan kita itu tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Pokoknya jika ada IMB, bangunan kita itu sudah sah di mata negara. Nah, dengan adanya IMB ini pula, misalnya kalian memiliki usaha di sebuah daerah terpencil, misalnya kalian memiliki gudang di dalam daerah terpencil, dan di daerah jalan ke arah gudang itu belum ada, maka jika kita memiliki IMB, biasanya dibuatkan pemerintah akses jalan untuk menuju gudang tersebut. Itu adalah salah satu keuntungan dari IMB. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih pada pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan di kelas komen di Google Classroom. Nah, mungkin ini adalah materi terakhir sebelum kita lanjut ke keterampilan. Jadi, jika kalian ada yang bingung mengenai materi yang saya sampaikan, silahkan bertanya kepada saya, bisa melalui Line, bisa juga melalui Classroom, terserah. Biasanya pasti akan saya respon, tapi tidak bisa cepat. Nah, sekian untuk kali ini. Salah hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.